Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ya. baik. Oke, jadi semoga tetap sehat, tetap semangat, dan mungkin jangan lupa untuk menjaga jarak, ya, cari jarak untuk menghindari COVID-19 ya. Nah, untuk memulai kegiatan kita kali ini, mungkin kita bisa dipersiapkan terlebih dahulu kelasnya oleh ketua kelas dan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Pak Ketua Kelas dipimpin doa dan dipersiapkan kelasnya. Selamatnya. Ya. Ketua kelasnya. Terlambat. Ketua kelasnya mohon dibimbing untuk dipimpin doanya. Kasih ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Setelah kita berdoa, saya ingin absensi terlebih dahulu. Jadi presensi dari kalian. Ya, jadi presensi akan saya panggil satu persatu ya. Jadi di sini tanggalnya akan saya isi terlebih dahulu, tanggal 20. Ya, jadi yang saya panggil nanti bisa menghidupkan mic-nya, ya. Jadi Adam ada? Hadir. Hadir Adam? Tidak ada. Tanpa keterangan ya. Anggi ada? Belum. Pak Anggi ada kan? Angginya ada 2 Pak. Anggi mana? Anggilita. Belum ada. Tidak. Ya, Tidak. Anggi Putri Ada. hadir ya. Antiki Pak. Bonita hadir. Ada Pak. Buastami, Ada. Bayu Aji, Berdiam. Bayu Adi ada? Bayu Aji? Nggak ada. Denny Wahyudi Hadir, Pak. hadir ya. Dodianur, Hadir. Elpianur, Elpianur ada? Elpina. Pak, hadir, Pak. Hadir. Fasya Ya, Pak. ada Hadir, kayaknya Pak. tadi ya. Herlinda tidak ada? Tidak ada ya. Indah Lutfiatun Hadir Pak. hadir. Indrajit Indrajit ada ya. Gusnul Khatimah ada. Gusnul Khatimah nggak ada? Nggak ada ya. Lia Rosiana ada? Nggak ada? Hadir. Jangan ada pangkal tahu dia mau lulu. Kurniawan ada? Ada. Mahmudatul Ada Pak. ada.
Sodik, Ambil. Muhammad Sodik Ada ada? semua. Muhammad Sodik ada? Oh. Tidak ada ya? Kalau saya panggil sampai 2 kali tidak ada, saya absen tidak ada aja ya. Oke. Mati dulu. Muhammad Adam, Keluar. Muhammad Adam, tidak ada. Muhammad, Jangannya uyuh kalau Pak. ya, Muhammad Khairil, Ada ya? Neti, Sampai mau hakana. Neti ada? Tidak ada. Nur Indah, Hadir, Pak. ya. Nur Munifa, Hadir. Nur Munifa hadir ya. Rahmat Sulianur, Hadir, Pak. Anjay. Rifki, hadir. Sylvia, Hadir. hadir. Sultan, pantas. Sultan ada? Sama kayak gitu lah. Diam uyuh pakai. Sultan gede habak. Lidah abang mati yang belum Pak. Syawal, Hadir. Syawal hadir ya. Hadir Pak Yun sama. Taufik ada. Wahid, Masuk dulu, Mil. ada? Tidak ada. Yogi, nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Sudah. Nama aku udah bilang. Saya update hari ini. Ya. Sini Kak. Frekuensinya sudah. Oke, sebentar saya mohon izin sebentar lah. Aja Pak sudah. Itu aja. Bapak Hermawan. Catur Hermawan. Hanya sih ini ya. Apa itu? Pak, kenapa nama ulung kedida, Pak? Pak. Bapaknya. Gue samaan banget kalinya. You know. Ya Allah, bilang mau aku Bil. Bilang lah. Bil. Bapak. Tadi tuh makan dari Pak, nama ulung mana, Pak? Biar pengen sebut lagi, Pak. Halo? Halo ya. Siapa yang belum tadi? Ya, nanti aja ya. Maksudnya nanti kita yang belum itu nanti kita ini kan. Untuk presensinya bisa menghubungi saya lewat chat yang belum ya. Nah, untuk kegiatan kita setelah kita ada presensi, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah mata pelajarannya adalah pemrograman dasar. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu program sederhana ya dengan menggunakan tools, bisa menggunakan perangkat software aplikasi untuk bahasa pemrograman seperti Java ataupun pakai Delphi atau pakai PHP yang kalau kita mau membuat program menggunakan untuk website itu kita bisa menggunakan PHP. Kalau untuk menggunakan program untuk istilahnya kita mau buat program yang untuk menjalankan perangkat keras, nah kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python ataupun bahasa pemrograman C atau C++ dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kita akan mempelajari tentang bagaimana pemrograman dasar yang akan nanti kita pelajari. Nah, untuk kegiatan kita
pertama, silahkan kalian melakukan post test terlebih dahulu ya. Jadi buka akun Google Classroom kalian sekarang di masing-masing handphonenya itu dibuka akun Google Classroom-nya. Di situ nanti ada post test. Nah, dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 5 menit atau mungkin 5 menit sudah cukup mungkin ya untuk mengerjakan itu. Nah, silahkan dikerjakan post testnya terlebih dahulu. Ya, di akun masing-masing itu ada post test, pretest pemrograman dasar. Ya, di situ ada pretest pemrograman dasar dari Google Formulir. Nah, diklik nanti diisi di situ. Kalau sudah diserahkan. Nah, saya tunggu sekarang ya. Dikerjakan baru diserahkan. 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Di post test. Pretest. Kalau ada yang kesulitan bisa konfirmasi ke saya untuk pengerjaannya. Ya, saya tunggu nanti kalau diserahkan di sini sudah muncul siapa saja yang menyerahkan. Itu silakan dikerjakan dari sekarang. Pak, izin tanya. Ya, gimana? Yang mana ini? Yang pretest. Pretest pemrograman dasar. Masuk di Google Classroom ya. Ini Pak. Pretest. Nah, di situ ada pilihan ganda, silahkan diisi dan dikirim nanti, serahkan. Ih, ada jalan. Aku pernah melihatnya. Yang mana? Pretest nih, nah. Yang pretest. Yang mana? Nah, yang paling atas tadi. Yang pertama tadi. Ya, ini dulu. San, lewat belakang sini aja. Masuk. Google nih kah? Ayo. Oh, ini. Google tuh login dulu. Ya udah kamu Juga bisa langsung dikirimkan ya, cuma 10 soal tuh soalnya. ini. Kelas telawas nih. Nah, tenangan ini dong. Mau lanjut Pak. Login dulu lagi. Astagfirullahaladzim. Anak mas. Kalau sudah diserahkan. Gak apa-apa, sepengetahuan kalian aja, ini namanya pretest. Jadi pretest itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, sudah tahu dari sampai mana, itu untuk mengetahui kalian sudah paham dari sampai mana gitu. Jadi diisi saja. Bapak. Okay. Pak. Ya. Ampun, ulun pilgannya kada kawa dipencet pecek. Bisa. Kurang pas saja mungkin. Itulah warnanya Pak, kayak abu-abu. Warnanya kabus. Mungkin ini yang lainnya gimana yang lainnya? Bisakah? Aku. Bisa aja Pak Ai. Nah, bisa aja yang lainnya. Ayo, mana? Sudah 5 menit nih. Kirimkan aja. Belum.
Oh, harus login kah? Astagfirullahaladzim. Ini Aku nih login. Iya, tadi aku udah login, cuman nggak bisa. Itu lo lagi loading. Tadi tuh udah sampai. Iya, ini nih belum selesai. Lihat itu yang putih-putihnya masih jalan. Iya, tadi udah sampai akhir itu tuh. ya Allah ya Rabbi. Udah berisik. Kasihan tenang mereka lagi ngerjain. Kenapa? Kadang kau dibuka nah lihat nah kadang kau dipencet. Oh, Tinggi, ribet lalu. Sopan dikit nggak apa-apa kali. Aduh. Satu sudah menyerahkan, Khairil. Ya. Belum. baluman Pak, gak ada belajar Pak. Ini enggak perlu belajar, langsung aja. Kalau Oke. tahu apa jawabannya, kalau enggak, nah gitu. Pak, ulun sudah masuk lah. Apa? Khairil ya sudah Khairil. ini. Bentar Pak, tulang. Dah mau. Ya. Itu tulang. Gini lah. Aku tumbuhnya. Habis itu, Bang. Tahu. Ya, Kurniawan sudah. Ya, yang lainnya? Bentar Pak. Nggak bisa gitu loh. Itu tadi ngomongnya lama. Bentar dulu, aku nih penasaran sama ini. Biar prosesnya cepat. Yang penting ngomong dulu. Kamu masuk kan? Nggak bisa, Kak. Ayo ya. Ya apa? Kalau kamu mau isi lah. Bisa. Sabar, bisa. Bisa. Jangan buru-buru. Tapi kan Tuh kupingnya temannya sudah ada 2 yang masuk. cuma 2 Berarti mungkin jaringannya ataupun ininya. Ya, mohon dimaklumi. Gak usah materi makan coba. Oke ya, sambil kita tunggu temennya ya. Sambil tinggal tunggu Oke. yang belum, kita lanjutkan. Nah, jadi kalian bisa, kalau yang di web bisa langsung ke sini, tapi kalau tidak bisa melihat di sini saja untuk materi kita. Ya. Udah mulun, Pak. Ya. Aku udah baca. Ya, jadi nanti kalian bisa akses materi pembelajaran ini di SMPN 1 KP1 Seruyan Cup Go ID/PPG/launcher. Ya, jadi nanti di situ baru nanti di sini muncul untuk aplikasinya. Jadi kalian bisa melakukan pembelajaran lewat tadi yang ada di Google Classroom itu ada materi yang bisa kalian pakai sebagai contohnya menggunakan PDF atau kalau mungkin kalian suka yang berupa animasi itu bisa diakses di SMPN 1 KP1 Seruyan Cup Go ID/PPG/launcher nanti. Ya, jadi kita bisa memasukkan nama tersebut, nama masing-masing. Ya, jadi namanya bisa masing-masing kita menuliskan nama masing-masing ya. Jadi kita pilih laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya. Jadi klik ya. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Sambil nunggu tadi yang mengisi pretest. Jadi di sini nanti dalam pembelajaran ada kompetensi dasar yang ingin kita capai di sini ya. Jadi salah satunya adalah
tujuannya adalah kompetensi dasarnya adalah bisa menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Yang kedua adalah dengan membuat alur logika pemrograman komputer. Ada 2 kompetensi dasar di sini ya. Jadi kompetensi dasar pengetahuan yang atas ini 3.1 dan kompetensi dasar keterampilan yang ada di 4.1. Nah, selain kompetensi dasar di sini ada indikator pencapaian. Jadi ada beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai di sini. Jadi diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan asal-usul dan definisi daripada logika pemrograman komputer. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyimpulkan perbedaan definisi dari gejala dan masalah. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan flowchart dalam logika pemrograman komputer. Yang keempat adalah siswa dapat menentukan pengelompokan struktur proses dalam alur logika pemrograman komputer. Dan yang kelima adalah siswa dapat mengimplementasikan flowchart dalam alur logika pemrograman komputer. Nah, itu beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai dalam pembelajaran nanti. Di situ ada materi ya. Oke, sebelum masuk kita materi, mungkin ada yang sudah tahu tentang sejarah daripada algoritma. Anda hanya super menurut sekali. Ya. Ada yang tahu sejarah dari algoritma? Ya, gimana? Ada. Atau mungkin kalian bisa searching terlebih dahulu lah. Apa sih algoritma itu? Coba cari referensinya. Algoritma tuh Ya, yang bisa mungkin bisa langsung hidupkan ininya. ya suaranya. Mic-nya. Ya, siapa? Sudah? Ada? Enggak tahu. Algoritma lah. Algoritma tuh kayaknya aku baru aja kemarin Apa? ngajarin adek tuh ada. Kemarin juga kita baru nulis algoritma. Iya. Apa? Siapa? Siapa yang bisa menyebutkan apa sih algoritma itu? Atau algoritma itu berasal dari bahasa mana sih? Yunani. Oh iya Kak. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Oh, prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Ya, sudah mulai mendekati. Mungkin itu definisi daripada algoritma ya. Jadi mungkin kalau untuk asal-usulnya sendiri, ya jadi kalau kita lihat dari asal-usul daripada algoritma, jadi algoritma itu berasal dari kata algoritm. Ya, jadi algoritma itu berasal dari kata algoritm, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Ya, jadi seorang bisa dikatakan algoritm, ya, jadi jika dia menghitung menggunakan angka Arab. Nah, awalnya dulunya itu para ahli matematis itu kesulitan untuk menemukan asal-muasal daripada kata algoritma itu tadi. Sehingga sampai ditemukannya ahli sejarah jadi dari bangsa keturunan Arab ya, yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizm. Ya, jadi di sini baru diketahui bahwa dari judul kitab yang ditulis oleh Al-Khwarizmi itu adalah Al-Jabar wa Mukhabala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Nah, di situ maka kata algoritma itu muncul. Kata algoritma itu muncul. Sehingga bisa didefinisikan, jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi merupakan urutan langkah yang logis. Yang logis itu yang masuk akal.
untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, jadi itu ya. Jadi asal daripada algoritma. Jadi di situ awalnya itu ditemukan oleh penulis buku dari kebangsaan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, berikutnya ada gejala dan masalah ya. Jadi untuk dari algoritma itu tadi, asal usulnya maksudnya ada gejala dan masalah yang bisa ditarik jadi suatu algoritma. Ya, jadi gejala dan masalah. Jadi kalau gejala itu ya, jadi Masuk kamu, Nak. ya, jadi gejala itu adalah indikator. Jadi indikator terjadinya suatu masalah. Jadi contohnya bila seorang dokter itu mengobati penyakit ya. Jadi kalau ada orang sakit datang ke dokter, maka sama dokter itu akan ditanya dia gejalanya apa saja. Nah, baru nanti setelah pasien itu mengutarakan atau menyampaikan gejala-gejala yang dirasakan, maka dokter itu akan bisa menentukan bahwa si pasien ini nanti akan istilahnya menderita penyakit apa. Contohnya, gejalanya dia batuk, badannya panas, dan lain sebagainya, maka dia nanti dokter akan mendiagnosis dan menentukan bahwa si pasien ini adalah sakit flu, maka dia akan diberikan obat untuk si pasien ini agar sembuh. Nah, kalau kita hubungkan dengan perangkat lunak, ya, jadi kalau kita hubungkan dengan perangkat lunak, jadi kalau kita akan membuat suatu program, itu kita harus tahu terlebih dahulu gejala dan masalahnya. Ya, apa masalahnya yang akan diselesaikan, gejalanya seperti apa. Nah, itu kalau kita tarik dari gejala dan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu pemrograman. Nah, di situ ada beberapa tipe daripada masalah. Ya, jadi di situ adalah masalah pemenuhan standar, masalah pemenuhan alternatif, masalah pemenuhan kepuasan atau selera konsumen, dan yang keempat adalah masalah pencapaian tujuan. Nah, dari tipe-tipe masalah di sini ada beberapa masalah pemenuhan standar. Ya, jadi contohnya di sini masalah pemenuhan standar. Nah, tipe dalam masalah kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar atau patokan. Nah, jadi masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam sebuah organisasi. Jadi di situ kita pakai untuk pembuatan suatu program ya. Jadi contohnya mungkin standar gaji pokok, standar istilahnya standar kelulusan. Nah, itu yang kita pakai untuk istilahnya membuat suatu program yang bisa menentukan bahwa siswa itu adalah nanti akan bisa lulus atau tidak, seperti itu. Nah, itu untuk masalah-masalah pemenuhan standar. Yang kedua, masalah pemilihan alternatif. Nah, jadi di sini masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif, ya. Jadi apa yang ada, pilihan-pilihan yang ada itu akan kita masukkan ke dalam suatu program yang nanti dia bisa memilih alternatif terbaik yang akan diberikan. Ya, contohnya mungkin ada beberapa program yang kita pakai, contohnya kita program dalam membuat untuk menentukan bahwa orang ini akan istilahnya layak mendapatkan bantuan BLT atau tidak. Nah, terus di situ ada kriteria-kriterianya.
Kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan BLT itu adalah mungkin rumahnya terbuat dari kayu, listriknya di bawah 1.200 watt. Dia mungkin pekerjaannya adalah bukan pegawai negeri sipil atau ASN dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam suatu program yang nanti akan bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah untuk menentukan orang ini layak mendapatkan BLT atau tidak. Nah, seperti itu. Itu adalah masalah pemilihan alternatif. Terus ada masalah pemenuhan kepuasan atau selera konsumen. Ya, pada masalah ini bersifat profit atau mencari keuntungan. Jadi masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang sering muncul. Ya, jadi tipe yang sering muncul. Jadi konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain yang berbeda. Jadi untuk memenuhi keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi karena itu perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan bagi konsumen. Contohnya mungkin kalau kita membuat program untuk jual beli, nah di situ ada program untuk diskon. Nah itu kan sama-sama menguntungkan antara pembeli dan penjualnya. Itu bisa untuk masalah pemilihan alternatif. Terus yang keempat adalah masalah pencapaian tujuan. Jadi di sini adalah masalah pemenuhan standar. Jadi mirip dengan masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini, jadi tipe masalah pencapaian tujuan, itu ada tujuan yang ingin dicapai, dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Ya, jadi di situ adalah ada tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan itu bisa berubah-ubah dan memiliki sifat jangka pendek. Nah, jadi kita buat program itu tujuan untuk apa? Nah, itu nanti untuk masalah pencapaian tujuan. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang maksudnya untuk pencapaian tujuan dan masalah, ada yang ditanyakan? Ya. Nur Munifah, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Oke. Coba sambil saya cek lagi ya yang tadi pretestnya. Nah, masih 2 orang. Coba lihat lagi. Oh, sudah banyak. Sudah. Oh, tadi belum di-refresh. Oke, sudah. Tinggal beberapa orang yang belum. Oke. Nanti kita lihat. Nah, jadi kalau kita dalam membuat suatu algoritma, kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang akan kita buat, ya. Nah, berikutnya, bentar. Nah, berikutnya, dalam kita membuat suatu program, itu harus diawali terlebih dahulu dengan menggunakan flowchart. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa simbol flowchart yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ada simbol-simbol flowchart yang bisa kita pakai di sana nanti. Di situ ada simbol terminal, jadi ada start, ada end, ada simbol input-output. Jadi kalau dia gambarnya dulu sebagai jajaran genjang, itu merupakan simbol input atau output. Terus kalau kita persegi panjang, itu adalah proses, ya. Jadi simbol proses. Kalau belah ketupat ini adalah decision, itu adalah pilihan. Jadi bisa ya atau tidak. Kalau ya itu kemana, kalau tidak kemana, itu adalah simbol daripada decision.
Terus berikutnya ada simbol display. Jadi kalau kita mau menampilkan hasil atau menampilkan di layar, itu kita bisa menggunakan simbol display. Terus ada alur proses. Jadi kalau dia ada aliran datanya, itu ada alur proses. Terus ada titik konektor, itu untuk menyambungkan, ya. Jadi sambungan halaman yang sama pada halaman yang sama, tapi dia gambaran algoritma flowchart-nya itu ada beberapa bagian yang harus disambungkan, itu menggunakan titik konektor. Terus ada titik sambungan ya, titik konektor itu kalau titik konektor itu yang berada pada beberapa halaman lain, bukan dari satu halaman, tapi dia bisa flowchart itu beberapa halaman itu menggunakan titik konektor. Terus di sini ada simbol call, itu untuk subprogram, ya. Jadi kalau programnya itu besar, dia ada program-program kecil yang lainnya, itu kita bisa menggunakan program sub program ya, namanya call. Terus ada dokumen, di sini ada dokumen, simbol dokumennya, ya. Ada data store itu untuk menyimpan data, dan preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel. Jadi di situ contohnya kalau kita membutuhkan suatu deklarasi variabel di awal, itu di sini ada simbol preparation. Nah, untuk simbol-simbol ini tadi mungkin bisa ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan. Oke, nanti prakteknya kita pakai software ya. Jadi untuk membuat suatu algoritma. Contohnya mungkin ya, contohnya kalau kita tentukan terlebih dahulu bentar. Dari materi. Kalau kita lihat di materi ini, di materi di sini ya, materi pemrograman dasar. Nah, di sini. Ini ya, jadi kalau yang kita di materi tadi, di pemrograman dasar, atau saya download dulu aja, biar gampang. Lamaan kayaknya. Ini udah muncul lah. Nah, jadi yang tadi ya untuk flowchart ya, flowchart dalam logika pemrograman. Jadi di sini flowchart adalah salah satu bagian dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Ya, jadi di situ ada flowchart. Terus ada penulisan, ya, jadi di sini ada penulisan algoritma. Jadi kalau kita tadi sudah menentukan algoritma, kita dalam penulisannya itu ada beberapa cara penulisannya. Yang pertama adalah struktur English, ada pseudocode, dan ada flowchart. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang flowchart ya. Jadi kalau kita ada struktur English itu algoritma yang pada dasarnya adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, jadi di situ pseudocode itu sudah menyerupai bahasa program. Jadi bahasa yang sudah menyerupai bahasa atau kode program itu namanya pseudocode. Contohnya seperti ini ya. Jalannya suatu program nanti dia digambarkan dengan tulisan yang sudah menyerupai dengan bahasa pemrograman. Itu pseudocode. Bedanya kalau dengan struktur English itu adalah dia menuliskan dengan tulisan-tulisan dalam bahasa sehari-hari. Ya, seperti itu.
Nah, kalau flowchart nanti kita menggambarkannya itu dalam bentuk gambar-gambar ya atau simbol-simbol tadi. Nah, di situ ada jenis-jenis flowchart, ada flowchart sistem, ada flowchart dokumen, ada flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses ya. Jadi di situ ada 5 jenis-jenis flowchartnya. Jadi nanti di sini ada flowchart sistem, itu bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Jadi urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem itu adalah flowchart sistem. Kalau flowchart dokumen itu merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Ya, jadi itu flowchart dokumen. Jadi kita bisa menggunakan flowchart itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau flowchart skematik dia berupa gambar-gambar ya. Jadi untuk menggambarkan prosedur dalam suatu sistem. Skematik, flowchart program, ya nanti kita yang pakai adalah flowchart program. Di sini adalah bagian alir program atau program flowchart merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Nah, jadi ada flowchart program. Nah, di sini ada flowchart proses. Flowchart proses merupakan bagian alir yang banyak digunakan di teknik industri. Nah, jadi kelima proses flowchart tadi kita akan menggunakan flowchart program yang kita nanti akan pakai. Ya. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi ada contoh flowchart program. Jadi contohnya kalau sini ya, algoritma, kita buat dulu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang tadi ya, logis ya. Jadi urutan langkah-langkah yang logis. Urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa ada yang bisa memberi contoh untuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, siapa dulu nih? Siapa dulu yang mau? Herlinda? Contoh dari flowchart yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau flowchart itu tadi kan urut-urutan langkah yang logis kan? Nah, contohnya seperti apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Atau siapa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh. Ya, flowchart urut-urutan contohnya seperti ini. Kalau kalian mau membuat suatu istilahnya kalau kalian untuk para yang cewek-cewek ya. Coba kalau kalian mau membuat atau menanak nasi, urut-urutannya apa? Coba. Basuh baras. Basuh baras, terus. Ayo, terus habis basuh baras masa ditinggal aja? Mana bisa masak nanti? Hah? Banyunya ditanggak. Airnya Ada diserut. banyunya. Besto. Apa itu? Masak berasnya pakai apa dulu nih? Pakai kompor atau pakai rice cooker? Pakai rice cooker. Ya, pakai rice cooker. Pakai rice cooker. Urut-urutannya seperti apa kalau kita pakai rice cooker? Cuci berasnya sampai bersih, isi airnya. Isi airnya, terus? Berasa disering. Apa namanya? Dikatek anunya. Rice cookernya. Dikatek rice cookernya. Ya, terus habis itu? Udah. Tinggalkan. Tunggu Sampai masak. Hah? Habis Masak, itu? buka, Pas angkat. masak kan. Sudah, yakin itu beras. Yakin itu berasnya masak itu? Ayo baik hangit. Baik belum? Aduh, bisa juga ke bebasak, Nek. Nah, tadi kan kalau kita lihat urut-urutannya kan urut-urutan langkah yang logis kan
yang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan sistematis. Nah, maksudnya apakah tadi ada proses beras itu dimasukkan ke dalam rice cooker? Tadi kan nggak ada, beras itu nggak dimasukkan ke rice cooker kan? Rice cookernya dicetek aja, berasnya ditinggalkan. Nah kan nggak akan matang nanti seperti itu. Pai. Ya, Bisa juga Kak, toh. ya jadi Bisa. jadi harus sesuai dengan urut-urutannya. Mungkin yang pertama kita ambil beras terlebih dahulu. Ya. Iya. Terus habis itu Tidak cuci so. berasnya. Cuci berasnya. Habis Cuci. dicuci, kasih air. Habis itu buka rice cooker. Masukkan beras ke dalam tempat beras tadi, masukkan di rice cooker. Tutup rice cooker. Terus tekan tombol untuk memasak. Tunggu sampai berasnya matang. Habis itu dia otomatis masang. Buka rice cookernya, angkat berasnya, nah angkat nasinya dan lain sebagainya sampai selesai. Nah urut-urutannya itu seperti itu harus urut. Nah itu contoh untuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah mungkin ada yang bisa mencontohkan lainnya? Yang cowok-cowok ini mungkin gantian. Apa ini? Ada yang menemukan? Sudah menemukan? Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Hah? Belum? Cari Google Jairil, Pak. Oke. Ya, jadi contohnya banyak ya. Jadi kalau untuk contohnya algoritma untuk membuat kue. Nah, algoritma untuk istilahnya menghidupkan sepeda motor. Ya, contohnya kalau laki-laki menghidupkan sepeda motor, algoritmanya seperti apa? Yang laki-laki. Bikin starter. Hah? Apa? Dengkol. Yang pertama kalau kita mau menghidupkan sepeda motor, algoritmanya apa? Dengkol. Mengengkol. Kenapa? Masa Mengengkol langsung mengengkol masa gini? Mana bisa nyala? Ambil kalau langsung botolnya. mengengkol? Ambil kuncinya terlebih dahulu. Nah, ambil kuncinya. Setelah ambil kuncinya, kita masukkan ke dalam Baca doa dalam dulu, Pak. starter sepeda motor, masukkan. Putar starter ke dalam kunci on. Nah, setelah itu tekan tombol starter. Jika tombol starternya tidak nyala, maka baru kita pakai starter manual. Ya, sampai dia bunyi. Nah, itu seperti itu. Itu ada decision-nya. Ada decision itu maksudnya kalau di situ tadi malah dia ada decision. Decision itu keputusannya, ya atau tidak. Kalau starternya tadi nyala, berarti dia ya. Kalau tidak, berarti apa aksi yang selanjutnya yang akan kita laksanakan? Oh, dia harus mengengkol tadi seperti itu. Nah, Ya, itu Pak, sampai mengengkol. seperti itu. Oke. Nah, Berarti, Pak, sekarang ngerti. saya tunjukkan untuk kalian, contohnya untuk pembuatan program sederhana, kita buat algoritmanya. Nah, pakai diagram ya. Diagram.net. Sebentar. Diagram appdiagrams.net.
Nah, jadi kalau appdiagram.net seperti ini, jadi kita akan contohnya akan membuat luas lingkaran. Ya, contohnya saya contohkan satu untuk bangun datar, kita mau buat program untuk menghitung luas lingkaran. Ya, jadi yang pertama kita akan kalau menghitung luas lingkaran, kira-kira apa saja langkah-langkahnya? Ya, kita tuliskan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Apa? Kalau untuk menghitung luas lingkaran. Panjang kali lebar. Nah, yang pertama, tentukan terlebih dahulu kan? Tentukan terlebih dahulu nilai apa? Luas lingkaran. Kalau kita mau menghitung suatu luas lingkaran, kita menentukan apa saja yang harus ditentukan. Rumus luas lingkaran seperti apa? Rumus luas lingkaran. Jadi kita harus tahu dulu luas lingkaran, rumusnya apa? Ayo. Panjang kali lebar kok, Pak. Luas lingkaran. Kalau panjang kali lebar itu luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang. Fix pi R pangkat 2, Kak. Pi kali R pangkat 2. ya, pi kali R pangkat 2. Ayo. Jadi kita yang di sini harus kita tentukan nilainya. Tentukan nilai dari pi ya. Nilai dari pi. Gimana ini? Yang kedua kita bisa menentukan R-nya, nilai R-nya atau jari-jarinya. Jari-jari. Kita menentukan Iya ya. jari. Ada jari-jari. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti langkah berikutnya apa? Kita setelah menentukan ini, baru kita tentukan rumusnya. Ya, atau input, masukkan jari-jarinya. Atau saya di notepad aja biar gampang dulu lah. Gini, saya contohkan. Ini malah Google Chrome aja, katanya. Zoom-nya? Google Chrome aja, tadi kah? Ini algoritmanya tadi lah. Oke. Jadi kena suaranya. Hidup. Yang pertama tadi kita adalah menentukan pi dan jari-jari. Berikutnya adalah yang kedua adalah dia masukkan nilai jari-jari. Yang ketiga baru hitung luas lingkaran sama dengan ini L sama dengan pi kali R kali R ya. Nah, yang keempat tampilkan luas lingkaran. 5 selesai. Ya. Nah, ini contohnya untuk menghitung algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Nah, sekarang kita gambarkan di flowchart-nya tadi. Ya. Kita gambarkan di flowchart-nya tadi. Ya. Jadi kita mulai dari start terlebih dahulu. Semuanya itu dimulai dari start. Start. Baru setelah itu yang pertama tadi adalah menentukan pi dan jari-jarinya nilainya. Berarti di situ ada simbol untuk deklarasinya. Simbol deklarasi.
Ya am. Memiliki dia. Ya. Canda, canda. Ya. Ya, jadi kalau di sini tidak ada simbol deklarasi ya, kita bisa langsung aja pakai yang Istrinya Bapak X. bentar, Akhirnya. harusnya ada. Lebih hamil itu. Iya. Yang nikah sama Bang Upi kan? Bentar. Data ini aja. Pacaran 5 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Pengen kayak gitu. Ya, ini ya. Jadi Kan? Nah, udah beda jauh. Semoga kita gitu ya. nah, Amin. di sini adalah luas sama dengan Pulang ya. ada jari, Nyuci. Aku belum nyuci ya. ada pi, Aku sayang kamu. Ya. Ya, aku belum nyuci nah Ih, kita tentukan di bukan. sini jari-jarinya. Ya. Jadi luasnya itu tipenya adalah tipe data, nanti berhubungan dengan tipe data ya. Luas, jari, pi. Nah, baru kita di sini masukkan lagi input. Aku belum nyuci, ini udah jam berapa ini? Lihatin tuh udah jam berapa. Jam 9 ini aja belum beres. 10 udah. Ya, 9.24. Kamu nungguin apa lagi? Mau kopi. Udah mau kopi sekalian. Udah, ya biar cepat mau kopinya. Ayo, sesi bareng. Sesi bareng. Kayaknya kayak ada rekaman kan? Aku kan punya diri sama tuh. Bukan ini putri sama Ara. Input jari-jari. Nah, baru di sini adalah luas sama dengan pi Air termasuk faktor alam lah. Apa? kali jari. Apa itu loh? Kamu sering bikin wawancara. Air. Air itu gejala alam lah. Faktor. Iya dari alam kan? Iya dari alam. Turunnya dari langit. Ya alam kan? Nyeburnya ke tanah. Ya alam. Tadi itu ya? Enggak. Aduh ngambil orang tua. Si aduh tambah gawat. Iya. Nah itu kesempatan kamu buat alim-alim sama ibu bapakmu. Iya. Tapi hari ini nah ini Bu untuk misalkan dan kalau kalian bisa datang hari ini ke situ nanti iya karena gak ada telepon kayak sidang ya mungkin biasalah Panti kamu kan pernah depan pasti di sidang lah udah paling malas kayak gitu tuh kamu bor nah kalau sama orang tua iya pribadi kan sama orang tua nggak mungkin abisnya bapak nggak ada bilang ke aku Nah, sudah kan? Sini. langsung Ya. Jadi tadi mulai dari start kita di sini adalah luas, ada jari-jari, ada pi. Jari-jari nanti di sini dia untuk menginputkan nilainya berapa. Kita inputkan, nilainya 5, 10. Nah, seperti itu. Baru di sini nanti ada luas. Luas itu untuk menampung nilai. Ya, jadi luas nanti untuk menampung nilai perhitungan dari pi kali r kali jari-jari kali jari-jari. Baru di sini adalah menampilkan luas dan selesai. Nah, di sini ada flowchart ya. Dari tadi algoritma kita bawa ke flowchart. Baru nanti kita tulis kode programnya di komputer. Baru nanti kita bisa menampilkan, menghitung luas lingkaran dengan hanya memasukkan jari-jarinya saja.
Kemudian jari-jarinya 5, dia langsung menghitung sendiri di sini, maka akan menampilkan outputnya dari luas. Nah, dari sampai di sini nanti kita coba ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang dari jari-jari tadi? Jari luas lingkaran tadi? Penggunaan programnya, ataukah ini? Ada yang ditanyakan? Lia. Sekalinya Lia toh. Kacang Lia weh. Ya mah. Ya, ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan ada di sini ya, di Google Classroom. Di Google Classroom. Mungkin sebelum saya post ya nanti. Di situ nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada yang akan kalian kerjakan, itu akan membuat algoritma dan flowchart-nya. Nanti kalian buat di situ. Kantong itu ada. Nah, kira-kira kalau dari pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, satu saja mungkin. Ayo, silakan yang mau memberikan kesimpulan. Apa yang kita pelajari sudah pada pagi ini? Halo, Lia, coba Lia. Lia Rosiana. Enggak ada, Pak. Aku juga orang moto lagi. Gimana? Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini? Ya. Gimana? Oh, gerah. Saya nggak ada pertanyaan, Pak. Maksudnya maksudnya tidak ada pertanyaan, maksudnya apa yang bisa ditarik kesimpulan daripada pembelajaran kita pagi ini? Contohnya tadi mungkin dari pengertian dari algoritma itu seperti ini, contohnya seperti ini. Oh, tadi ada beberapa tipe daripada algoritma atau macam. Ada simbol-simbol yang bisa digunakan. Nah, itu bisa maksudnya kalian bisa menyampaikan kesimpulan atau refleksi daripada pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin punya pendapat lain. Oke ya, jadi untuk kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita pagi ini, yaitu algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang logis untuk penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau untuk pengertian dari algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Nah, jadi kalau kita mau membuat algoritma suatu program, kita harus tahu terlebih dahulu masalah dan gejalanya, gejala dan masalahnya. Gejala dan masalahnya kita identifikasi terlebih dahulu, baru kita bisa masukkan ke dalam suatu program dengan menggunakan algoritma. Nah, dalam pembuatan algoritma itu ada beberapa simbol yang bisa kita pakai. Ada beberapa simbol ya. Jadi simbol-simbol dari algoritma itu kita bisa pakai untuk merepresentasikan bahwa program yang akan kita buat nanti jalannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi untuk pembahasan kita yang berikutnya, nanti kita akan di situ ada
urut-urutan ya. Jadi contohnya bukan urut-urutan. Di situ ada struktur proses algoritma. Nah, jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur proses atau struktur proses algoritma yang di dalamnya ada sequence, ada percabangan, sequence itu urutan, ada percabangan dan perulangan. Nah, 3 itu nanti yang akan kita praktekkan menggunakan suatu aplikasi. Jadi contohnya menggunakan aplikasi RoboMind. Jadi nanti sebelumnya nanti kalian bisa lihat-lihat penggunaan aplikasi RoboMind. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjalankan program itu tadi dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi mungkin saya tunjukkan sedikit untuk aplikasi RoboMind-nya ya. Jadi di sini kalian bisa RoboMind. Ya. Jadi kalian nanti bisa memberikan perintah kepada robot ini nanti dia untuk jalan kemana, mau ke kiri, ke kanan, kembali berapa kali, ke kanan berapa kali, perulangan, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa belajar dari sini untuk menentukan bahwa oh ini adalah urutan, suatu urutan, oh ini adalah suatu perulangan, atau ini adalah percabangan. Nah itu nanti kita bisa menggunakan instruksi yang ada kita tuliskan di dalam program untuk menjalankan robot ini. Nah jadi nanti yang ini bisa masuk ke dalam RoboMind aja, ya. Jadi nanti bisa dilihat-lihat terlebih dahulu. Nah, ini ya, RoboMind Academy. Ya, jadi di sini nanti kita bisa berjalan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita nanti bisa memberikan instruksi dia. Contohnya dia akan, oh ini right ke kiri dan mengambil. Nah, contohnya dia nanti akan maju forward, maju satu langkah. Nah, atau setelah maju langkah nanti kita akan belok turun left. Sini. Nah, ke kiri, hadap ke kiri, maju. Nah, coba kita jalankan lagi. Setelah ngambil, pick up, ke kiri left, dia maju. Nah, seperti itu. Nanti kita berikan instruksi-instruksi seperti ini di pemrograman ini. Ya, oke. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Jadi mungkin silahkan untuk berdoanya kita cukup di dalam hati ya, tidak usah disebutkan. Jadi bisa dipimpin siapa saja. Mungkin untuk memimpin doanya. Coba sekarang Lia Rosiana memimpin doa. Silakan. Yang lain aja Pak, yang lain aja. Tuh, kenapa? Atau Elpianur lah, Elpianur. Ya, silakan Elpianur dipimpin doanya teman-temannya. Elpianur. Lambat. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, langkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Amin ya. Amin Allah. Selesai. Ya. Oke, terima kasih Elpianur. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini ya. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama
untuk melanjutkan Iya. kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.